Ya, kalau dikatakan tadi kondisinya tepat ya, karena tadi sudah kami sampaikan bahwa inflasi rendah, rupiah juga terkendali, lalu juga ada dan stance pro growth-nya pun juga sangat sesuai. Artinya Ya. penurunan suku bunga ini pun juga sesuai dengan pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia di beberapa RDG belakangan ya, bahwa stance kebijakan moneter adalah tetap pro growth. Artinya kebijakan penurunan suku bunga ini saya pikir ruang momentumnya tepat gitu ya, dan tentu Lantas bagaimana dengan keputusan Bank Sentral ini? Apakah memang momentumnya sudah tepat begitu dengan kondisi domestik, tadi ada penurunan daya beli masyarakat, kemudian Anda katakan bagaimana juga kondisi global, geopolitik, geoekonomi juga kan masih terus terjadi, kemudian belanja pemerintah yang diharapkan masih bisa di boosting lebih jauh lagi begitu Pak Joshua? ya, kalau dikatakan tadi kondisinya tepat ya, karena tadi sudah kami sampaikan bahwa inflasi rendah, rupiah juga terkendali, lalu juga ada dan stance pro growth-nya pun juga sangat sesuai. Artinya penurunan suku bunga ini pun juga sesuai dengan pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia di beberapa RDG belakangan ya, bahwa stance kebijakan moneter adalah tetap pro growth. Artinya kebijakan penurunan suku bunga ini saya pikir ruang momentumnya tepat gitu ya, dan tentunya kedepannya dan Bank Indonesia pun juga tetap memperkirakan bahwa suku bunga Amerika berpotensi juga turun sekitar 50 basis point di tahun ini, di sisa akhir tahun ini. Sehingga oleh sebab itu saya pikir Bank Indonesia pun juga saya pikir masih sangat relevan ya memangkas suku bunganya dan tetap menjaga selisih nilai suku bunganya dengan suku bunga Amerika Serikat untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar. Dan di samping itu pun juga kembali lagi yang perlu diperhatikan lagi adalah kondisi likuiditasnya, likuiditas perbankan ini juga sangat penting sekali, karena selama tadi likuiditas perbankan ini masih relatif ketat, transmisi ataupun penyesuaian suku bunga perbankan nantinya ini pun juga akan cukup terpengaruh. Tapi ujungnya kembali lagi kalau kita bicara permintaan kredit, tadi Pak Suwandi sudah bicara dari sisi konsumsi ataupun konsumen, tapi kalau kami lihat juga misalkan dari sisi investasi yang dilaporkan oleh BPS yang tumbuh mendekati 7% di kuartal kedua, itu pun juga tidak disupport sepenuhnya oleh kredit perbankan, baik itu modal kerja ataupun kredit investasi. Karena kalau kita lihat, ini sebagian besar korporasi itu masih mengandalkan dana internal, which is itu return earning dari periode sebelumnya. Sehingga oleh sebab itu, itulah yang menjadi salah satu penyebab mengapa pertumbuhan kredit di bulan Juli, seperti yang dilaporkan oleh Bank Indonesia, ini kembali melambat. Dan harapannya dengan adanya penurunan suku bunga ini dan juga tadi akselerasi ya, Menteri Keuangan mengatakan 1.200 triliun lebih akan digelontorkan di semester kedua ini, dan itu harapannya kita aminkan semuanya, sehingga kombinasi dari penurunan suku bunga dan juga belanja pemerintah yang lebih cepat ini dapat bisa menyasar tadi ya kepada konsumsi masyarakat, lalu juga kepada optimisme kepada pelaku usaha, sehingga permintaan kreditnya pun juga akan lebih meningkat lagi, dan ujung-ujungnya kondisi dari perekonomian kita pun juga akan semakin lebih sustain lagi ke depannya. Baik, lantas sejauh mana sih pemangkasan dari suku bunga acuan ini berdampak luas terhadap sektor usaha, khususnya mungkin di sektor perbankan yang Anda sampaikan juga ada likuiditas perbankan yang cukup ketat, kemudian bagaimana dengan industri pembiayaan? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Joshua, Pak Suwandi, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa pergerakan inflasi dari bulan Januari sampai dengan Juni 2025. Kita akan cermati bersama pergerakannya seperti apa sampai dengan bulan Juli 2025. Untuk Januari kita memang sempat mengalami deflasi sampai dengan bulan Februari ya secara bulanan. Kemudian sudah mulai lagi terjadi inflasi di bulan Maret. Untuk bulanannya 1,65%, kemudian di April 1,17%, dan di bulan Mei kita cermati kembali lagi terjadi deflasi secara bulanan. Dan selanjutnya di bulan Juni sampai dengan Juli 2025 inflasi terjadi bahkan secara tahunan sudah menembus 2,37%, sementara bulanannya 0,3% untuk pergerakan inflasi. Dan berikutnya, bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah dari tanggal 6 sampai dengan 20 Agustus 2025?
Ya, masih berada di rentang 16.200-an, tepatnya di 16.291 rupiah per dolar Amerika Serikat untuk rupiah terhadap dolar Amerika di tanggal 20 Agustus 2025. Itu dia untuk pergerakannya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Selanjutnya, bagaimana dengan piutang perusahaan pembiayaan per Juni 2025? Data dari OJK menyebutkan di bulan Juni ada 501,83 triliun rupiah nilainya atau mengalami pertumbuhan sekitar 1,96% secara tahunan. Sementara kita sandingkan dengan Mei 2025, ya memang ada sedikit penurunan. Kalau kita lihat di Mei naiknya 2,83% secara tahunan, sementara dari sisi nilai piutang perusahaan pembiayaan mencapai 492,17 triliun rupiah. Tapi kalau kita lihat sandingkan dengan Juni 2024, pertumbuhannya bahkan double digit, 10,72% secara tahunan. Jadi dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Suwandi Wiratno dan juga Bapak Joshua Pardede. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini menarik, Pak Suwandi mungkin bisa menjelaskan bagaimana dari kinerja industri pembiayaan. Begitu Anda sampaikan, memang transmisinya ini akan cukup panjang, apalagi bagi mereka yang sudah melakukan mungkin pengajuan pinjaman dan bunganya fix, jadi tidak bisa merasakan adanya penurunan suku bunga acuan. Nah, bagaimana dengan yang baru yang akan melakukan pengajuan pinjaman, sementara Anda katakan SLIK masih menjadi tantangan tersendiri, begitu Pak Suwandi? Iya, Mas Pras, dari data yang ada memang perlu kita akui bahwa pertumbuhan portofolio di tahun ini memang kurang mengembirakan secara year on year. Tadi secara bulan Juni juga sudah disampaikan bahwa kita hanya tumbuh 1,96%. Di awal tahun bahkan APPI memproyeksikan kita ingin tumbuh sekitar 6-8%. Nah, kalau kita lihat rentangnya sangat jauh. Penyebabnya apa? Tentunya kita ketahui bahwa tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Joshua Pardede, yang perlu kita cermati lebih kepada belanja pemerintah, karena belanja pemerintah ini ujungnya adalah kepada sektor real business juga mempunyai dampak. Nah, yang kita lihat juga bahwa dan kita dengar di awal-awal tahun bahkan banyak sekali terjadi PHK di beberapa tempat dan lain-lainnya. Nah, ini adalah sebenarnya debitur kami. Nah, dengan demikian tentu permintaan akan kredit kendaraan, penjualan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 mempunyai terkena dampaknya. Nah, dampak ini akan berdampak kepada kami karena kami sebagai perusahaan pembiayaan hanya menyediakan fasilitas manakala ada orang yang mau beli. Nah, ini yang perlu kita perlu cermati secara bersama. Maka pemerintah juga sudah menyampaikan dan akan melakukan belanja pemerintah yang lebih longgar lagi di semester kedua ini, Juni ke depan. Dan itu yang kita harapkan. Demikian juga dari Otoritas Jasa Keuangan juga telah menyampaikan kepada kami, kepada asosiasi, bahwa akan ada beberapa deregulasi atau misalnya beberapa peraturan-peraturan yang akan melonggarkan kita untuk agar kita bisa lebih kepada pro-growth tadi yang disampaikan oleh Pak Joshua Pardede. Jadi spiritnya sama sebenarnya, baik di perbankan maupun di perusahaan pembiayaan, karena dengan hanya tumbuh 1,96% tentu akan punya dampak kepada rasio-rasio yang lainnya. Nah, ini yang kita harus cermati secara bersama. Nah, semoga nanti dengan adanya beberapa diregulasi terhadap misalnya pro-growth, artinya kepada kami juga perusahaan pembiayaan, di mana kami bisa lebih terjadi relaksasi peraturan, yang di mana kami bisa lebih leluasa untuk memberikan pada pinjaman barunya yang akan datang. Tapi kita juga perlu memperhatikan dari sisi sektor credit risk, operational risk terkait dengan memang situasi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena kita melihat data-data yang masuk dari aplikasi yang ada tentunya tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Misalnya 2024 kami masih bisa tumbuh 10%. Dan data yang masuk kita bisa melihat bahwa dari 100 aplikasi yang masuk mungkin hanya kurang lebih 50% yang disetujui dan segalanya. Nah, hal-hal lain yang berdampak adalah karena kita banyak tadi yang saya sampaikan terkena misalnya SLIK-nya, terkena dengan pendapatannya yang memang ada keinginan debitur belanja dan untuk mau majukan kredit, tapi kemampuannya kami lihat belum ada. Demikian.